Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat podcast Nurul Kolbi, kembali lagi di podcast kita hari ini, yang mana kita membawa tema tentang leadership dan pendidikan. Kali ini saya sudah bersama dengan narasumber kita, sekaligus Ketua Balitbang di Yayasan Pendidikan Islam Safatul Kolbi. Assalamualaikum Pak Rizal. Waalaikumsalam Kak Fitri. Apa kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat, baik-baik saja. Iya Bapak, ngomong-ngomong nih Pak ya, kita dari akhir 2024 dan di awal 2025 kita sudah mengganti pemimpin kita baik di nasional maupun daerah. Nah Pak, konteks dari kepemimpinan menurut Bapak itu apa ya Pak? Ya, yang pertama tadi yang disampaikan oleh Kak Fitri, di akhir dan di awal tahun ini kita mendapatkan sesuatu yang baru dari pemimpin tingkat nasional maupun daerah. Tentunya dengan pemimpin-pemimpin yang baru itu, warga atau masyarakat berharap banyak kepada mereka-mereka ini, dan mudah-mudahan dengan pemimpin yang baru kita mendapatkan kepemimpinan yang baik dan menjadi harapan masyarakat pada umumnya, sehingga masyarakat bisa sejahtera. Amin. Tidak ada lagi orang tua yang menangis karena anaknya tidak makan. Tidak ada lagi anak-anak yang menangis karena tidak punya uang jajan. Dan tidak ada lagi anak-anak muda yang depresi atau stres karena belum menemukan pekerjaan yang layak baginya. Tentu itu harapan masyarakat semua ya Pak ya. Kita doakan pemimpin-pemimpin yang baru ini Allah berikan kesehatan, kemudahan untuk berjuang memimpin negara kita ya Pak. Memimpin negara dan daerah kita. Lalu Pak, apa yang harus dipersiapkan oleh pemimpin-pemimpin di dunia pendidikan Pak? Bicara pemimpin, tentunya kita tidak lepas daripada kata kepemimpinan. Leader dan leadership. Secara singkatnya, leader itu adalah pemimpin orangnya. Leadership itu adalah aktivitas atau proses cara dia memimpin. Kegiatannya. Ya. Leadership itu aktivitas atau proses cara seorang pemimpin untuk dapat mempengaruhi kelompok-kelompoknya atau pengikutnya guna mencapai tujuan yang sudah disepakati oleh salah satu kelompok. 70% keberhasilan kepemimpinan itu dipengaruhi oleh perilaku daripada pemimpin-pemimpin itu. Maka ada yang harus penting dimiliki oleh seorang pemimpin, keterampilan, skill leadership. Bagaimana seorang pemimpin itu mampu berkomunikasi dengan efektif, itu salah satu yang penting. Kemudian bagaimana seorang pemimpin itu bisa punya rasa empati terhadap apa yang dipimpinnya. Ya, bagaimana seorang pemimpin itu bisa menyampaikan apa yang menjadi visi dan misi. Ya, itu yang paling penting harus dimiliki seorang pemimpin, Kak. Nah, tentunya relasi juga penting ya Pak ya untuk seorang pemimpin ya Pak ya. Itu salah satu daripada model kepemimpinan dan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, keterampilan. Lalu bagaimana Pak pemimpin pendidikan bisa menginspirasi guru dan siswanya untuk terus belajar dan berkembang? Yang pertama, dari pemimpin itu sendiri, dia punya rasa percaya diri bahwasanya dia mampu untuk memanage, untuk dapat mencapai apa yang menjadi targetnya. Makanya strategi yang pertama membangun visi dan misi. Nah,
menyampaikan visi dan misi kepada tim, menyampaikan visi dan misinya kepada warga masyarakat. Apa visi dan misinya, sehingga itu ya tadi saya bilang keterampilan. Tujuannya intinya ya, apa ya? Itu yang saya bilang. Salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh pemimpin itu adalah komunikasi yang efektif. Dan punya rasa jiwa punya rasa pejuang, punya empati, punya simpati. Kemudian selain dia membangun visi dan misi, seorang pemimpin juga harus mampu mengembangkan strategi untuk mencapai visi dan misinya itu. Strategi apa? Nah, dalam dunia pendidikan tentunya strategi mengembangkan mengembangkan pendidikan, lembaga pendidikan itu diantaranya bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan. Itu bagian daripada strategi oleh pemimpin ya. Iya, bagaimana membuat strategi orang tua merasa aman dan nyaman anaknya di sekolah di situ. Selain strategi juga pengelolaan sumber yang ada di satuan atau lembaga pendidikan itu. Lalu Pak, di era keterbukaan ini ya Pak ya, apakah gaya kepemimpinan tradisional masih relevan di dunia pendidikan saat ini? Nah, bicara gaya itu bicara model. Banyak sekali teori-teori tentang model kepemimpinan. Ada model atau gaya kepemimpinan situasional, ada gaya kepemimpinan transformasional, ada gaya kepemimpinan transaksional, ada gaya kepemimpinan demokrasi. Nah, yang paling penting bukan persoalan gaya. Lalu apa Pak? Berbagai macam teori dan konsep leadership itu banyak sekali yang bicara masalah gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan ini cocok untuk situasi seperti ini, gaya kepemimpinan seperti ini cocok itu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana seorang pemimpin itu mempunyai keberanian. Keberanian untuk mengambil resiko. Ya, keberanian untuk mengambil resiko dalam rangka mencapai visi dan misi, serta mengembangkan strategi untuk mencapai visi dan misi itu. Yang paling penting itu adalah punya tujuan. Pemimpin itu punya tujuan atau tidak? Tadi tujuannya, implementasinya adalah visi dan misi. Nah, setelah dia punya tujuan, dia komit tidak dengan tujuan itu, konsisten tidak dalam menjalankan tujuan itu. Tapi kalau kita saja sendiri tidak punya tujuan, mau ngapain? Untuk diri sendiri itu ya Pak ya? Itu. Oke Pak, lalu bagaimana kita menjaga semangat dan motivasi kita sebagai pemimpin, apalagi di dunia pendidikan saat ini? Sebagai seorang muslim, tentunya kita juga harus mengetahui, setelah kita mengetahui dan kita mengingat tentang beberapa ayat-ayat yang bisa memberikan kita penyemangat untuk terus memberikan kebermanfaatan kita ketika kita hidup. Ya. Salah satunya adalah sesungguhnya segala amal kebaikan itu akan dicatat sebagai amal kebaikan. Dan begitupun amal keburukan. Tidak luput daripada pengawasan dan catatannya. Artinya, sebagai penyemangat kita itu, segala yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, itu tidak akan sia-sia. Walaupun mungkin di situasi kerja, di situasi yang rasa-rasanya seperti lingkungan kerja itu tidak mendukung kita. Asalkan kita bismillahirrahmanirrahim, niatkan Allah Subhanahu wa taala, tentunya Allah akan catat itu
kebaikan. Iya. Makanya niat yang lurus semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dan yakinlah bahwa kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu tidak akan luput dari catatannya dan mendapatkan balasan-balasan yang terbaik buat kita semua. Ya, tentu sebagai pemimpin tidak mudah ya Pak ya, dengan segala macam resiko, tanggung jawab, apalagi juga mengelola apa yang dia harus dipimpin gitu ya Pak. Iya. Iya, wabil khusus itu khususnya dunia pendidikan. Karena kita tahu pendidikan itu adalah sesuatu yang memang proses yang direncanakan. Ya, guru proses yang direncanakan. Untuk apa? Untuk memberikan pembelajaran yang baik guna mencetak generasi-generasi yang berakhlak mulia. Ya, itu salah satu cita-cita pahlawan pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Gitu. Apa? Membentuk akhlak yang mulia, budi pekerti. Itu cita-cita para pendiri pendidikan di Indonesia. Nah, untuk guru sebetulnya lebih mudah lagi. Lebih mudah lagi bagaimana kita mengelola kepemimpinan kita. Di dalam kelas ya? Iya, di dalam kelas. Sambil meningkatkan diri kita sendiri, kita juga meningkatkan. Gini Kak, dalam teori kepemimpinan, salah satu ahli dalam kepemimpinan itu yaitu Mary Parker Follett. Ada 3 variabel dalam kepemimpinan: pemimpin, pengikut atau kelompok, situasi atau keadaan. Ketiga variabel ini memang terus bergerak, terus berubah. Nah, tanamkan dalam diri pemimpin itu dalam rangka leadershipnya, melakukan proses aktivitas sebagai pemimpin itu, dia itu memimpin sebuah kelompok yang dia pimpinnya bukan dalam rangka mempertahankan kekuasaannya. Itu yang tadi niat yang lurus. Kemudian salah satunya adalah tiga variabel itu. Nah, oleh karenanya tadi salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin tadi yang saya bilang komunikasi. Dia punya komunikasi yang efektif, kemudian pengambilan keputusan yang harus betul-betul bisa diterima. Kemudian bagaimana seorang pemimpin itu mempunyai keterampilan dalam pengelolaan konflik. Kemudian bagaimana memotivasi kelompok ketika kelompok itu sudah mengalami down atau dalam keadaan yang tidak punya semangat untuk bekerja. Nah, yang paling penting lagi adalah bagaimana seorang pemimpin itu dapat mengembangkan timnya, teamworknya. Nah, itu bukan pada berfokus kepada kekuasaan, tapi berfokus pada kelompok. Iya. 3 variabel itu. Karena kalau berfokus pada kekuasaan itu untuk diri sendiri Pak ya, bukan untuk kelompoknya gitu. Iya, berfokus pada kekuasaan itu pada diri sendiri juga tidak baik juga sebetulnya. Itu sifatnya nanti lebih singkat, temporer. Tapi kalau kita niatkan memimpin itu untuk kelompok, contohnya suatu negara ini dipimpin oleh seorang presiden. Dia niatkan diri dia itu untuk kelompoknya, pengikutnya. Siapa kelompoknya, pengikutnya? Siapa pengikutnya itu? Warga, masyarakat, rakyat Indonesia. Bukan kekuasaan. Biasa kekuasaan itu punya kepentingan yang pribadi atau kelompok segelintir orang. Itu akan berbahaya buat dirinya sendiri. Itu tidak baik. Tapi yakin tadi saya bilang segala sesuatu pasti akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanggungjawabannya pasti ya Pak ya. Lalu program apa Pak yang ada di Nurul Qalbi dalam mempersiapkan generasi-generasi yang hebat? Yayasan Pendidikan Islam Sofotul Qalbi
mempunyai visi dan misi dan strategi pengembangan untuk mencetak membentuk generasi-generasi yang hebat, ya, hebat intelektualnya, hebat karakternya, ya. Karena di era sekarang ini kita tidak hanya mencetak generasi yang pintar secara IQ, tapi generasi yang cerdas EQ-nya, emotional quotient-nya. Selain itu juga cerdas spiritualnya. Jadi ketiga pilar ini, ya, bahwa pilar ini bagaimana Nurul Qalbi itu mencetak IQ-nya, intelijensinya, intelektualnya, kemudian bagaimana membentuk atau membina kecerdasan emosionalnya dan kecerdasan spiritualnya. Ketiga hal ini digabungkan untuk melahirkan generasi-generasi emas Nurul Qalbi, generasi-generasi yang baik, sehingga dapat berkontribusi kepada masyarakat dan negara kita. Nah, programnya diantaranya tadi bagaimana Nurul Qalbi building karakter. Nanti di bulan ini ada salah satu program dalam rangka Nurul Qalbi building karakter itu, yaitu Jambore. Jambore Nurul Qalbi yang insya Allah di bulan Januari. Ini adalah salah satu ikhtiar Nurul Qalbi untuk memberikan pelayanan kualitas pendidikan yang baik, ya, baik intelektualnya, baik emosionalnya, baik spiritualnya, ya, sebagaimana slogan Nurul Qalbi, membentuk generasi yang cendekia dan beradab, gitu. Oke, Bapak, terima kasih untuk waktunya ya, Pak. Sangat luar biasa materi kita hari ini ya, Pak. Iya. Semoga bermanfaat. Amin. Dan sehat selalu untuk kita semua ya, Pak ya. Oke, sekian dari podcast kita hari ini. Saksikan terus podcast kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.